Siap, mantap. Selamat datang kembali pada channel YouTube Clara Amalia Ismayanti, masih dengan tutorial belajar membuat website. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa properti yang terdapat pada CSS. Oke. Yang pertama kita mulai pada box model pada CSS. Semua elemen HTML dapat dianggap sebagai kotak. Dalam CSS, istilah box model digunakan ketika berbicara tentang desain dan tata letak. Model kotak CSS pada dasarnya adalah kotak yang membungkus setiap elemen HTML. Ini terdiri dari margin, border, padding, dan konten yang sebenarnya. Kemudian, gambar di bawah ini mengilustrasikan model kotak. Nah, teks kalian bisa lihat bagian sini adalah merupakan margin. Kemudian ini yang hijau border. Di bawah border ada padding, dan di bawah padding ada konten. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu nih. Konten ini merupakan tempat teks dan gambar akan dimunculkan. Kemudian padding menghapus area di sekitar konten. Paddingnya itu transparan ya guys. Kemudian ada border. Border merupakan batas yang mengelilingi padding dan konten. Yang ini yang warna hijau. Kemudian margin membersihkan area di luar perbatasan. Marginnya ini transparan sama seperti padding. Model kotak memungkinkan kita untuk menambahkan batas di sekitar elemen dan untuk menentukan ruang antar elemen nih guys. Di sini saya telah memiliki dokumen HTML yang telah saya buat sebelumnya, dan ini saya akan berikan model dengan menggunakan CSS untuk mempercantik tampilannya pada browser. Nah, langsung saja saya masuk ke dokumen CSS-nya terlebih dahulu. Oke. Contoh demonstrasi model kotaknya itu seperti begini. Misal pada bagian paragraf, saya ingin memberikan suatu gaya seperti begini. Model kotaknya bagian width-nya, lebarnya saya akan kasih 300 pixel. Kemudian untuk bordernya saya akan berikan 15 pixel dengan garisnya solid dan berwarna hijau. Nah, seperti ini. Kemudian untuk paddingnya saya akan kasih 50 pixel untuk ketebalannya. Kemudian marginnya saya akan kasih 20 pixel saja. Oke, nah sudah jadi seperti ini. Kita save, kemudian ke browser, kita refresh. Nah, teks kalian bisa melihat perubahannya di bagian bawah sini. Di sini mulai dari lebarnya sebesar 300 pixel ini jaraknya. Kemudian bordernya 15 pixel dengan garis solid berwarna hijau. Kemudian untuk paddingnya 50 pixel dan marginnya 20 pixel. Selanjutnya ada properti outline. Outline pada CSS adalah garis yang digambar di sekitar elemen di luar batas untuk membuat elemen lebih menonjol. Teks kalian bisa lihat gambar di sini. Ini hampir sama dengan model kotak yang sebelumnya. Di sini bagian hijau merupakan outline. Kemudian di bawah outline ada border dan di bawah border ada konten. CSS memiliki properti garis besar seperti outline style, outline color, outline width, outline offset, dan outline. Properti outline style menentukan gaya garis besar dan dapat memiliki salah satu dari nilai seperti dot, dash, dan banyak lainnya. Serta teks kalian bisa explore di internet untuk properti lainnya seperti color, width, offset, dan lain-lain. Oke, langsung saja saya akan memberikan contoh menunjukkan nilai yang berbeda pada outline style.
Oke, demonstrasi untuk outline stylenya seperti begini. Bordernya kita sudah tentukan ya tadi. Sisa kita berikan outline style. Outline stylenya kita kasih solid aja, solid. Kemudian untuk colornya, outline color kita kasih red ya, red. Kemudian outline widthnya, untuk lebarnya kita kasih medium saja, medium. Nah, kita save dan kembali ke browser, kita refresh dan hasilnya seperti ini. Ini outline-nya yang warna merah ini. Saya juga akan memberikan caranya untuk mempersingkat kodenya, karena jika kita menggunakan kode yang seperti ini itu akan menghasilkan kode yang sangat panjang nantinya. Jadi kita bisa menggunakan shorthand untuk mempersingkatnya, yaitu di sini kita cukup menggunakan outline, kemudian kita berikan untuk ketebalan outline-nya itu misal kasih 1 pixel. Kemudian untuk jenis garisnya itu kita pakai dot aja, dot, pakai solid aja, solid. Kemudian berwarna, misal kita ganti warnanya menjadi blue. Oke, seperti ini. Kita save, kemudian kita refresh dan hasilnya seperti ini nih. Outline-nya berubah menjadi biru. Ini agak kurang jelas ya, tapi ini jika kita zoom ini dia warna biru. Selanjutnya pada bagian outline ada yang namanya properti outline offset. Nah, properti ini menambah ruang antara garis dan tepi atau batas elemen. Ruang antara elemen dan garis ruangnya itu transparan. Berikut saya akan memberikan contoh menentukan garis besarnya di perbatasan. Seperti begini, saya akan menambahkan outline offset pada bagian paragrafnya. Tinggal masukkan properti outline offset. Kemudian saya akan memberikan ketebalannya 15 pixel. Seperti begini. Kita save. Kemudian ke browser, kita refresh dan hasilnya seperti ini guys. Nih, udah mulai kentara kan. Ini jaraknya atau ketebalannya 15 pixel nih, sehingga untuk garis-garis yang warna birunya udah bisa kelihatan. Lanjut, di sini kita akan membahas teks CSS. Teks ini diberi gaya dengan beberapa properti pemformatan teks seperti background color dan lain-lainnya. Oke, kita akan langsung praktekkan gimana sih menerapkan pemformatan teks pada CSS. Misal nih, pada bagian bodinya kita akan berikan style untuk pemformatan teksnya. Oke, di sini kita akan si body, jangan lupa buka kurung kurawalnya, kemudian masukkan kodenya. Seperti pada bagian body kita akan kasih background color ya. Background colornya kita kasih light gray. Kemudian untuk warna teksnya yaitu color, kita kasih blue aja ya. Oke, seperti begini. Kita save, kemudian ke browser, kita refresh dan hasilnya akan seperti ini nih. Pada bagian bodinya backgroundnya berubah menjadi light gray dan untuk tulisannya berubah menjadi biru. Kemudian bagaimana cara memberikan perataan pada teks? Oke, saya akan tunjukkan caranya. Misal nih, pada bagian judulnya kita akan kasih rata tengah seperti begini, H3 buka kurung seperti biasanya. Kemudian
kita menggunakan properti text align. Text align untuk perataan tengah itu berarti center. Oke, kita save, kemudian kembali ke browser, kita refresh. Nah, lihat text kalian di sini untuk bagian judulnya udah rata tengah. Pada pemformatan teks di CSS juga ada namanya properti direction dan Unicode BD. Ini dapat digunakan untuk mengubah arah teks suatu elemen. Oke, kita langsung ke prakteknya. Seperti begini, misal pada bagian paragraf kita akan beri arah teksnya. Untuk direction kita kasih RTL aja. Kemudian untuk Unicode BD-nya kita berikan BD override ya, BD override. Nah, kita save, kembali ke browser, kita refresh. So text kalian bisa lihat di sini dia modelnya kayak mirror gitu ya, jika kita ilustrasikannya ke cermin. Untuk pemformatan teks CSS itu sebenarnya ada banyak ya. Misal ada properti text transform, kemudian text indent, letter spacing, kemudian ada juga line height, text shadow jika kita ingin memberikan bayangan, kemudian ada juga yang namanya vertical align. Oke, mungkin untuk contoh-contoh kodenya text kalian bisa explore di internet, karena pada video kali ini kita akan membahasnya tidak secara mendetail, hanya garis besarnya saja. Kemudian di CSS juga ada properti font. Untuk mempersingkat kode dimungkinkan juga untuk menentukan semua properti font individual dalam satu properti. Nah, di properti font ini ada yang namanya font style, font variant, font weight, font size atau line height, dan juga ada font family. Nah, contoh untuk setel beberapa properti font itu dengan deklarasi singkatan seperti begini guys. Kembali ke bagian kodenya, kita akan berikan font style di bagian paragraf aja ya. Kita misal nih, nah di sini kita akan menentukan fontnya. Itu seperti begini, font, kemudian masukkan apa-apa aja yang ingin kita berikan style. Misal untuk weight-nya 20 pixel. Kemudian ada berikan jenis tulisannya, kita kasih Arial. Kemudian kita masukkan font family-nya, dia itu masuk sans serif. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja yang kita berikan ya, jangan terlalu ramai. Kemudian tutup, kita save, kembali ke browser, kita refresh, dan tada, hasilnya akan seperti ini. Terlihat perubahannya ya. Perubahannya itu dia untuk ketebalannya atau besarnya 20 pixel, kemudian tulisannya berubah menjadi Arial, dan untuk font family-nya itu dia masuk sans serif. Dan terakhir dari video ini yaitu pemberian icon menggunakan CSS. Nah, bagaimana menambahkan icon pada dokumen kita? Yaitu cara termudah untuk menambahkan icon ke halaman HTML adalah dengan perpustakaan icon seperti font awesome. Tambahkan nama kelas icon yang ditentukan ke halaman HTML sebaris apapun seperti tag i atau tag span. Untuk menggunakan icon font awesome, kita buka pada browser itu fontawesome.com, masuk dan dapatkan kode untuk ditambahkan di bagian tag head-nya, bagian HTML kita. Kemudian masukkan script dan URL dari font awesome kita yang telah kita tentukan. Nah, untuk
tutorial bagaimana memulai dengan font awesome itu mungkin Sotex kalian bisa mencarinya di YouTube maupun di browser. Kita langsung saja praktekkan seperti begini. Oke, karena kita akan memberikan icon pada tampilan HTML kita, maka kita kembali ke dokumen HTML kita. Kemudian jangan lupa untuk bagian headnya kita tambahkan tag script seperti begini. Kemudian masukkan URL yang telah kita dapatkan di font awesome. Nah, di sini kita hapus yang ini, kita ganti dengan search. Oke, setelah kita copy dari font awesome untuk URL-nya, kita tinggal kopikan masuk ke sini seperti begini. Kemudian masuk ke dalam body, kita akan berikan tag i atau tag span untuk pemberian ikonnya. Di sini saya akan menggunakan tag i. Oke, di dalam tag i masukkan kelasnya, kelas. Kemudian untuk jenis ikonnya kemudian setelah kita ketikkan bagian atas, kita bisa juga langsung kopikan seperti ini. Kemudian kita tinggal ganti di sini. Nah, begini contohnya. Kita save, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh dan ke bawah, dan ini ikonnya telah muncul berupa awan dan juga love seperti yang telah saya berikan pada dokumen HTML-nya seperti ini. Terlihat? Oke. Sekian untuk tutorial pembuatan website pada video kali ini. Mantap, semangat 45. Yeay, semangat belajar untuk semuanya.